get them I've there? seen them before. They're usually I had one. Dalam lautan informasi digital yang semakin dalam, munculnya gerakan teori konspirasi seperti QAnon telah menghadirkan pandangan baru tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang mengguncang dunia. Di tengah pusaran narasi yang menyebutkan pemerintah tersembunyi atau deep state, sorotan tertuju pada serangan 11 September, peristiwa tragis yang masih menggema dalam ingatan kita. Namun dalam lintasan perdebatan yang dipenuhi klaim-klaim kontroversial, kita harus memandang dengan hati-hati dan objektif pada realitas yang mendasari fenomena ini. Sebelum kita mulai pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Klaim utama termasuk dugaan bahwa pemerintah Amerika Serikat terlibat dalam perencanaan serangan atau setidaknya mengetahui sebelumnya. Serta pandangan bahwa ada kelompok elit global yang berusaha untuk mengurangi kebebasan warga dan mendirikan pemerintah dunia yang otoriter. Salah satu klaim yang banyak disebarluaskan adalah argumen bahwa bahan bakar pesawat tidak mungkin menyebabkan balok baja meleleh, yang mencoba menggugat pandangan umum tentang runtuhnya World Trade Center. Namun laporan resmi yang dihasilkan oleh National Institute of Standards and Technology setelah penyelidikan intensif mengindikasikan bahwa dampak pesawat menyebabkan kerusakan pada tiang penyangga dan merusak lapisan anti kebakaran. Kebakaran yang mengikuti tumpahan bahan bakar pesawat menyebabkan suhu yang sangat tinggi, menyebabkan melengkungnya lantai dan penumpukan tiang penyangga, yang pada akhirnya mengakibatkan keruntuhan. Penting untuk diingat bahwa runtuhnya Seven World Trade Center, gedung 47 lantai yang terletak dekat dengan menara kembar, merupakan sumber teori konspirasi yang signifikan. Gedung ini roboh beberapa jam setelah menara kembar tanpa terkena dampak pesawat, dan berbagai klaim telah muncul untuk menjelaskan fenomena ini. Hasil dari investigasi 3 tahun oleh National Institute of Standards and Technology menunjukkan bahwa runtuhnya gedung ini disebabkan oleh kebakaran yang tak terkontrol dan intens yang berlangsung selama 7 jam. Puing-puing dari menara utara yang roboh dekatnya menyebabkan dimulainya kebakaran ini. Kerusakan sistem penyemprot otomatis air membuat kebakaran tidak terkendali, dan tidak ditemukan bukti adanya bahan peledak atau tanda-tanda penghancuran terkendali. Dalam konteks serangan 11 September, ada klaim yang menyiratkan bahwa pesawat American Airlines Flight 77 tidak menabrak Pentagon, melainkan digantikan oleh rudal atau pesawat kecil. Namun, para ahli teknik sipil mengklarifikasi bahwa kerusakan pada gedung tersebut sesuai dengan dampak sayap pesawat Boeing 757, yang juga diperkuat oleh bukti visual dan rekaman suara kokpit. Munculnya teori konspirasi ini juga berdampak pada media besar seperti BBC dan Reuters, yang diklaim terlibat dalam upaya merancang narasi konspirasi ini. Namun fakta bahwa penyiar BBC Jane Stanley secara tidak sengaja menyebut runtuhnya Seven World Trade Center sebelum itu terjadi adalah contoh dari bagaimana informasi dapat salah diartikan dalam situasi berita yang kacau. Seiring dengan itu, teori konspirasi juga menyentuh isu agama dan etnis, termasuk klaim bahwa ada peringatan kepada karyawan Yahudi di World Trade Center sebelum serangan terjadi. Namun data menunjukkan bahwa jumlah karyawan Yahudi yang menjadi korban sebanding dengan proporsi populasi Yahudi di New York saat itu. Penting untuk mendekati teori konspirasi dengan hati-hati dan berdasarkan bukti dan fakta yang dapat diverifikasi.
Serangan 11 September merupakan peristiwa yang tragis dan kompleks, dan berbagai teori konspirasi yang muncul sejak itu mencerminkan berbagai sudut pandang, ketidakpastian, dan kerumitan dalam mencari pemahaman tentang peristiwa tersebut. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.